Pernahkah sahabat mendengar tentang ayat Sulaiman? Katanya, ayat ini bisa membuat orang disayangi banyak orang, dimudahkan rezekinya, bahkan ditundukkan musuh yang membenci kita. Tapi, benarkah semua itu? Apakah ada dasar yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah? Atau ini hanya amalan turun-temurun yang perlu kita teliti ulang? Mari kita bahas bersama dengan hati yang jernih, agar ilmu yang kita dapat bukan sekedar cerita, tapi menjadi petunjuk yang benar menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan kisah agung Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi sekaligus raja yang diberi mukjizat luar biasa. Salah satunya adalah ketika beliau mengirim surat kepada Ratu Balqis, penguasa kerajaan Sabah. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 30 dan 31, Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Yang artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Dari sinilah muncul keyakinan sebagian orang bahwa ayat ini memiliki sir atau rahasia dan kelebihan yang sangat besar. Namun, mari kita telusuri lebih dalam. Apakah keutamaan itu berdasarkan dalil yang kuat, atau sekedar amalan hikmah yang perlu kehati-hatian? Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak ulama hikmah menyebut ayat ini sebagai ayat Sulaiman karena di dalamnya terdapat basmalah,
yang disebut secara utuh di tengah surat, hal yang sangat langka di Al-Quran selain di pembukaan surat. Sebagian kitab hikmah seperti Syamsul Ma'arif karya Imam Al-Buni yang sering dikutip oleh ahli hikmah menjelaskan bahwa seluruh rahasia Al-Quran terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim dan bahkan dalam huruf ba. Mereka menafsirkan bikana wa makana wa biyakunu wa ma yakunu, dengan kekuasaanku ada yang telah ada, dan dengan kekuasaanku ada yang akan ada. Namun sahabat, perlu kita pahami, tafsiran seperti ini bukan tafsir syar'i, melainkan tafsir isyari, yaitu tafsir maknawi yang bersifat simbolik, bukan hukum atau akidah. Dari keyakinan itulah kemudian lahir berbagai thariqah atau tata cara amalan yang dikenal luas di kalangan masyarakat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam perjalanan sejarah ilmu hikmah, ayat Sulaiman ini dikenal memiliki banyak keutamaan. Sebagian ulama hikmah menuliskan dalam kitab-kitab mereka bahwa siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan dan adab kepada Allah akan diberi kasih sayang dan kewibawaan sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kekuasaan atas makhluk di bumi. Bagaimana caranya diamalkan? Mari saya ceritakan dengan perlahan agar mudah sahabat pahami. Biasanya amalan ini dimulai pada malam Ahad, atau lebih utama lagi malam Ahad pertama di awal bulan Hijriah. Pada malam itu seorang hamba bangun di tengah malam yang sunyi, berwudu dengan hati bersih, lalu menunaikan sholat sunnah taubat atau sholat tahajud 2 rakaat. Itulah awal langkah menuju amalan ini, dimulai dengan kembali kepada Allah dengan taubat dan kerendahan hati. Setelah sholat, sang pengamal membaca Astaghfirullahalazim sebanyak 7 kali sebagai tanda memohon ampun atas segala dosa yang bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 7 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena dengan bersolawat kita mengetuk pintu langit agar doa-doa kita naik bersama keberkahan Rasulullah SAW. Setelah itu biasanya dilakukan hadarah atau niat menghadiahkan pahala bacaan kepada para nabi dan ulama yang dikaitkan dengan amalan ini. Disebutkan nama-nama seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam, serta Imam Ahmad Al-Buni, seorang ulama besar yang dikenal dalam bidang hikmah. Lalu dibacakan Al-Fatihah 1 kali sebagai penutup tawasul itu. Setelah semua itu barulah masuk kepada inti amalan, membaca ayat Sulaiman, yaitu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ayat ini dibaca sebanyak 313 kali di malam itu sebagai bentuk khataman awal. Setelah itu amalan diteruskan selama 7 hari 7 malam. Setiap selesai sholat fardu dibaca 21 kali, dan di malam hari setelah sholat sunnah tahajud atau taubat dibaca kembali 313 kali sebagaimana malam pertama. Setelah genap 7 hari, amalan ini tidak berhenti di situ. Pengamal biasanya dianjurkan untuk istiqomah, terus membaca ayat ini setiap malam
7 kali atau 21 kali agar hati tetap tersambung dengan doa dan zikirnya. Karena dalam keyakinan para ahli hikmah, setelah masa penghataman itu Allah akan membuka sebagian kecil dari sir atau rahasia ayat tersebut, yaitu kemudahan dan kasih sayang dalam kehidupan. Nah, setelah penghataman itu selesai, ada pula beberapa cara penggunaan ayat ini yang diyakini oleh sebagian kalangan. Yang pertama, ketika hendak keluar rumah, bacalah ayat ini 3 atau 7 kali, lalu tiup ke kedua telapak tangan dan usapkan ke wajah sambil berniat, "Ya Allah, jadikanlah siapapun yang memandang wajahku dipenuhi rasa kasih, cinta dan hormat kepadaku karenamu." Yang kedua, bagi pedagang yang ingin melariskan usaha, ayat ini dibaca 100 kali setiap malam selama 3 malam. Setiap membaca 10 kali, tiupkan ke dalam wadah berisi air. Pada malam ketiga, air itu percikkan ke tempat usaha sambil berdoa agar Allah mendatangkan pembeli dari arah manapun dengan keberkahan dan kejujuran. Yang ketiga, jika ada orang sakit, ayat ini dibaca 21 kali atau 41 kali, lalu tiupkan ke air minum dan berdoa agar Allah memberi kesembuhan dengan keberkahan kalamnya. Yang keempat, bila seseorang memiliki musuh atau orang yang membencinya, ayat ini dibaca 100 kali pada malam hari sambil memohon kepada Allah agar dihapuskan kebencian dari hati orang tersebut dan diganti dengan kasih sayang. Dan bahkan bagi suami istri yang ingin menjaga keharmonisan rumah tangga, ayat ini bisa dijadikan wirid bersama, dibaca setiap malam 3 atau 7 kali dengan niat agar Allah menurunkan ketenangan, cinta dan kasih di antara keduanya. Begitulah sahabat beriman, cara amalan ayat Sulaiman yang telah dikenal luas di kalangan masyarakat. Sebuah amalan yang diyakini membawa pengasihan, kewibawaan, penyembuhan dan kelapangan rezeki. Namun seperti yang akan kita bahas setelah ini, semua itu tentu perlu disikapi dengan ilmu dan kehati-hatian agar tidak terjerumus dalam keyakinan yang keliru. Nah, disinilah pentingnya kita menempatkan ilmu di atas amalan, karena dalam urusan agama bukan banyaknya wirid yang menentukan benar atau salah, tetapi dalilnya. Mari kita bahas dengan tenang dan hati yang terbuka. Pertama-tama, tidak diragukan lagi bahwa membaca Al-Quran adalah ibadah besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jelas, siapapun yang membaca ayat Al-Quran termasuk ayat Sulaiman akan mendapatkan pahala dari Allah. Namun menetapkan jumlah tertentu seperti 313 kali, 21 kali, 7 hari berturut-turut tanpa dalil dari Nabi SAW, itu bukan termasuk amalan yang diajarkan Rasulullah. Amalan seperti ini disebut oleh para ulama sebagai bid'ah ghairu masyru'ah, yaitu perbuatan ibadah yang tidak pernah dicontohkan dalam bentuk dan cara seperti itu. Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Iqtisad menjelaskan, segala bentuk ibadah yang tidak pernah dicontohkan Nabi SAW, tidak pula para sahabat melakukannya, maka ia tertolak, sekalipun diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Artinya, niat baik tidak cukup bila caranya tidak sesuai tuntunan. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang, rezeki, dan pertolongan dari Allah, maka cara yang paling sahih adalah berdoa langsung kepadanya, bukan mengandalkan daya dari ayat tertentu secara mistik. Namun bukan berarti membaca ayat Sulaiman itu salah. Yang keliru adalah menjadikannya alat pengasihan, penglarisan, atau penunduk orang dengan tata cara yang tidak berdasar dalil. Lalu bagaimana cara yang benar agar ayat mulia ini tetap bisa menjadi sumber keberkahan bagi kita? Sahabat beriman, para ulama tafsir menjelaskan bahwa makna ayat ini sebenarnya adalah seruan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis untuk tunduk kepada Allah, bukan kepada dirinya. Jadi semangat dari ayat ini adalah menyeru manusia agar berserah diri kepada Allah, bukan agar manusia tunduk kepada kita. Kalau kita ingin mengambil hikmah dari ayat Sulaiman, maka amalkanlah dengan cara yang sesuai syariat, yaitu menjadikannya doa, zikir, dan tadabbur yang memperkuat tauhid kita, bukan sebaliknya. Sebagai contoh, ketika kita membaca innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, kita bisa merenungi maknanya bahwa semua urusan harus dimulai atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ketika kita membaca alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, kita bisa berdoa agar diri kita dijauhkan dari kesombongan dan hati kita tunduk penuh kepada Allah. Inilah inti hikmah dari ayat itu, tunduk kepada Allah, bukan menundukkan manusia. Maka sahabat beriman, kalau tujuan kita ingin dicintai, dihormati, dimuliakan orang lain, ada jalan yang lebih mulia, lebih sederhana, dan pasti diridhoi Allah. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril mencintainya dan menyeru penghuni langit agar mencintainya, maka diterimalah dia di bumi, yaitu dicintai manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, inilah pengasihan yang sejati. Bukan karena ayat dibaca sekian kali, bukan karena air ditiup dan dipercikkan, tapi karena Allah menanamkan cinta itu sendiri di hati manusia. Kalau kita ingin disayangi banyak orang, maka dekatkan diri kepada Allah, bersihkan hati, perbanyak istighfar, jujur dalam berdagang, berbuat baik tanpa pamrih. Itulah cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan kasih sayang dan rezeki yang penuh berkah. Sahabat beriman, dari kisah ayat Sulaiman ini kita belajar dua hal besar. Pertama, keagungan kalam Allah yang penuh hikmah, dan kedua, pentingnya memahami amalan dengan ilmu, bukan hanya tradisi. Karena ibadah tanpa ilmu ibarat kapal tanpa kompas, bisa berlayar jauh tapi tak tentu arah. Maka mari kita amalkan ayat Sulaiman bukan sebagai alat mencari dunia, tetapi sebagai sarana untuk menundukkan hati agar rendah di hadapan Allah, lembut terhadap sesama, dan yakin bahwa segala sesuatu hanya terjadi dengan izinnya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma ij'alna min ibadika alladina yuhibbunaka wa tuhibbuhum wa wafiqna littiba'i kitabika wa sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang mencintaimu dan Engkau mencintai mereka, serta berilah kami taufik untuk mengikuti kitabmu dan sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberkahi setiap ilmu yang kita pelajari dan setiap ayat yang kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.